ya, kalau ada orang tanya, orang sakit ditangleti, gimana kabarnya yang sakit? Wes, insyaallah saya. Tafaulan namanya, tafaulan, optimis. Walaupun yang sakit itu sudah divonis meninggal. Walaupun yang sakit itu misalnya dokter, kelihatannya kami tidak bisa membantunya, Pak. Sepertinya akan meninggal dunia. Nah, di depan keluar dari kamar ada yang menanti. Jangan apa kabarnya? Khair insyaallah. Saya insyaallah pun jadi ngantung agar mawon. Enggak kabarnya apa? Insyaallah api ada perkembangan, insyaallah ada. Dokter gak ngerti apa-apa, jangan dijawab macam-macam. Jangan dijawab, saya jarin dokter itu. Buat apa? Ngeruweti, Pak. Kalau jenengan yang jaga, ya semoga tidak. Bahkan ketika sudah putus asa dari kehidupan, maksudnya sudah tidak mungkin hidup ini, tetap jawaban khair insyaallah. Entah itu khair insyaallah meninggalnya jadi husnul khotimah, atau khair dia akan jadi sembuh. Tidak tahu, yang penting jawab khair insyaallah. Ya. Kemudian kalau ada orang yang sudah menutupi atau menjaga orang yang meninggal dunia, ya seperti Rasulullah yang menjaga kematian seorang perempuan yang ngaku zina, sama dia ditutup, sama Rasulullah ditutup, pakaiannya jangan tersingkap, kalau merajam pasti kendak sampai terbuka auratnya, kemudian kafani dengan baik, sholati, ya ndak moroh zina ya, sebab mati-mati dia, ndak dihormati sama Rasul. Ya, kan kalau orang sudah dirajam berarti dia sudah diampuni. Insyaallah begitu. Ya, bukan berarti dirajam terus nang neraka, malah repot, Pak. Jadi orang kalau sudah menikah, baik dia masih beristri atau sudah tidak beristri, kemudian berzina, maka dia harus dirajam. Dilempar batu sampai meninggal. Laki-laki atau perempuan. Lain kalau masih belum menikah, dicambuk 80 kali dan diusir 1 tahun. Betul ya ini? Diusir setahun. Ya, kalau misal, tapi ngusirnya ojo ngawur, Pak. Wis kon mblakrak ngono. Di penjara seperti begitu. Ya. Atau dia ditahan di rumahnya siapa? Ditahan. Terus kon kalau metu kon setahun kon gini. Untuk takdib itu ya. Dicambuk 80 kali dan jangan halus kalau kata di agama dikatakan jangan saken ayu wonge. Barang ireng ndak boleh. Tapi kalau sudah kadung tidak dianjurkan untuk ngaku, tobat toh, ya. Tobat nang Gusti Allah. Karena ada orang maju ke Gusti Allah, ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah kula sampun zina. Mau iki loro ta iki? Ndak mau Rasulullah langsung ngakoni. Ndak mau Rasulullah langsung gini. Oh iya iya, digarap wis. Anak siapa nek? Oleh watu sing gede ya. Toko sak truk wah tuh gede. Gendeng ta wong iki, begitu Rasulullah. Hal Majnun ini orang gila. Supaya Rasulullah tidak maksa dia maksa sampai 4 kali dia sumpah bahwa dia zina, akhirnya dikasih. Ya, dikasih akhirnya. Tapi Rasulullah tidak mau dengar pertama kali. Tidak mau dengar. Begitu, ada orang yang ngaku itu. Ya Rasulullah, kula mampir nglakoni setunggal amalan maksiat ngeten kula niki, tapi bukan zina. Wis meneng sik ini. Enteno diluk. Ngenteni iki, ya Allah, azab opo iki? Adzan, ayo salat mburiku. Salat sudah, ya wis diampuni pangeran. Wis sudah diampuni ya. Iya, makane mboten kula sebutaken. Nek kula sebut mriki wah. Mosok ngono diampuni kate salat tok jamaah wis diampuni. Engko jenengan malih larat. Ya. Yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapuskan keburukan ya. Nah, sehingga setelah dirajam ditutup dengan baik, tidak terus dihinakan, apa disepak, diuncalno, enggak. Jenazahnya dikebumikan seperti mengebumikan seorang wanita solihah. Saking Kanjeng Nabi ini njogo nih, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga menggigil
Dan cerita ketika beliau menggigil, demam itu sampai menggigil kan. Nah berarti cerita loro itu gak apa-apa, asal ojo ketara kayak sambat. Aku ku loro ngene iku gara-gara gak duwe duit lho Mas. Ngomong nang koncone sing ngake duit, karepe cek metu duit. Ya jangan. Ya. Maka dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, innaka latu aku wa'aikan syadid, engkau ini menggigil ya Rasulullah, demam. Kanjeng Nabi mengatakan, ajal, nggih. Kama yu'aku rajulani minkum, aku menggigilku seperti 2 kalinya kalian. Wong loro iku aku siji. Kalau kita kena seperti menggigilnya Rasul, is dead langsung. Ya, meninggal kita. Kemudian juga mengucapkan bahwa sakit kepala itu boleh. Ya, Siti Aisyah mengatakan, wa ra'sa, aduh kepala saya. Duh, ndas kurek. Gitu. Wa ra'sa, aduh kepala saya, begitu. Jadi misalnya gini, Masya Allah untukku itu tidak apa-apa. Iki untukku loro iki gara-gara jangan. Ya. Boleh, maksudnya boleh begitu. Ya, boleh. Ya. Kemudian talqin ya, sudah kita bahas. Kalau ada orang meninggal di talqin la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah, dibalen-baleni, diulang-ulang ketika dia sedang sakaratul maut, diulang-ulang la ilaha illallah. Atau dibacakan Allah, biar dia ngikuti dalam hatinya, jangan dipaksa baca. Kalau dia enggak kober ya jangan. Kan enggak semua mudah itu, nanti dia bingung. Sing gini la ilaha illallah. Allah, la ilaha. Maca tasbih Pak, istighfar sebelah. Rek, ya apa tinggalan wis mati dhewe. Mau tambah bingungi. Jangan ya begitu. Kemudian juga tentang menutup mata orang yang meninggal dunia, kan mesti ditutup matanya ya, tapi ya ditunggu sampai meninggal dulu. Turu susah ini. Ya, kalau belum meninggal jangan. Rasulullah menasuk kepada Abi Salamah, bapak Salamah. Ya. Kemudian mewafat. Rasulullah mengatakan inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Fadhahan nasu min ahli. Ya, maka Rasulullah mengatakan kalau roh itu meninggal itu diikuti oleh mata. Mata juga ke atas begitu. Kan begitu. Iya kan? Kan biasanya matanya ke atas. Itu kan rohnya diangkat itu seperti diikuti oleh matanya. Nah, makanya ditutup. Ya, ditutup. Kemudian jangan mendoakan sesuatu kecuali yang baik. Karena ini biasanya sering terjadi. Ada seorang meninggal, ya Allah, kula tumut sinten. Yang ngasih belanja saya siapa? Tidak ada yang ngasih belanja saya lagi. Itu qabul. Diamini malaikat. Jadi kalau ada begitu misalnya ada keluarga atau yang biasa ngasih belanja atau ya Allah berikan keberkahan kepada yang meninggal dan berikan saya kemudahan lebih dari yang dia berikan. Insya Allah dikabulkan. Lagian mau meninggal kok iling blonjo gitu. Loh karena saya pernah dengar itu. Waktu abah saya meninggal. Ada orang yang biasa dikasih bulanan sama abah saya. Itu di sebelah saya. Ya Allah, siapa sih blonjani aku? Mau tak sikut iki gak enak. Waktu ayah saya meninggal itu begitu. Siapa yang mau ngasih saya rezeki sekarang? Ya perempuan ya, jadi mungkin ya terbawa suasana, tapi tetap aja tidak baik. Seakan-akan gak ono Gusti Allah. Itu saya dengar, bukan jarene wong. Jadi memang ada. Jadi kalau ada yang meninggal, jangan doa jelek. Ya Allah, ini orang masih belum baik. Ya Allah, kok sudah diambil. Jare sing mati. Maka dianjurkan Rasulullah, Allah maghfirli Abi Salamah, ya Allah ampuni Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkat derajatnya di tempat-tempat orang yang mendapat petunjuk. Wakhlufu fi aqibihi fil ghabirin, dan gantilah orang-orang yang berikutnya dengan kebaikan. Wa filana wa Allahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ampunilah kami dan ampuni dia ya Allah, lapangkan kuburannya, bukan kuburan yang dari tanah itu, bukan. Alam barzakhnya, karena antara lapang dan sempit itu adalah satu
simbol dari bagaimana nikmat atau azabnya kubur. Ya. Wafsah lahu fi qabrih, luaskan kuburannya, wa nawwir lahu fi, dan berikan cahaya di dalamnya. Begitu. Lah ini ada hubungannya dengan bab berikutnya, yaitu bab ma yuqalu indal mayyit wa ma yaquluhu man mata lahu mayyit. Sekarang bagaimana kalau ada yang meninggal dunia? Disampaikan oleh Ummi Salamah. Ummi Salamah berarti istrinya Abu Salamah. Anaknya namanya Salamah. Bapaknya dipanggil Abu Salamah, ibunya Ummi Salamah. Ummi Salamah mengatakan Rasulullah bersabda, "Idza hadartumul mayyit atau al-marid," ya, orang kalau sudah sakit atau meninggal, ya, yang khususnya ketika sakratul maut, faqulu khairan, kalau ngomong yang baik. Jangan ikis angel di sepuro ini tidak mungkin diampuni sama Allah. Atau sok jadi pangeran, kalau saya jadi Allah kata ampuni. Lah apa? Lah apa sing takon kamu jadi Allah itu siapa? Yang minta kamu jadi Allah itu siapa? Wong kita ndak ada pedulinya. Ndak ada ngefeknya, dosanya orang sama kita tuh ndak ngefek. Dia urusan sendiri. Ya jadi kita ndak usah jadi seperti KPK untuk ngurusi dosa atau pahalanya orang. Nah, sehingga faqulu khairan, omong yang baik. Fa innal malaikata yu'minu ala ma taqulun, karena malaikat itu mengamini doa kalian. Kadang-kadang orang sudah meninggal istrinya. Nah, setengah tahun nikah, dirasani tonggo. Lu apa hubungannya? Ini tonggo nikah ngaji ya begini. Saya lupa siapa dulu, ada salah satu sahabat atau satu ulama ya. Pagi istrinya meninggal, sore nikah dia. Imam Ahmad bin Hanbal ya. Iya. Imam Ahmad. Pagi meninggal istrinya, sore nikah. Tidak ada yang ngerasani beliau. Jangan bilang Imam Ahmad syahwat besar. Imam Ahmad syahwatnya sama kitab, sama ilmu. Nafsunya itu sama ilmu, bukan sama perempuan. Tapi orang tahu dia. Saya kalau meninggal dalam keadaan jomblo, itu saya malu ketemu Allah di akhirat. Malu nanti, Pak. Iya, tidak apa-apa. Bagus saja. Sirarukum uzzabukum. Ayo, jadi jomblo-jomblo itu artinya beginilah gampangnya. Nanti salah diviralkan nanti. Jomblo itu tidak aman. Jomblo itu tidak aman. Orang yang belum nikah itu tidak aman karena berpotensi untuk kena maksiat. Ya, jomblo itu tidak aman. Maka ketika meninggal Abu Salamah, saya mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katanya istrinya, ya Rasulullah, suami saya sudah meninggal. Katanya Ummu Salamah, namanya Hindun, tapi panggilannya Ummu Salamah. Ummu Salamah ngomong, ya Rasulullah, suami saya sudah meninggal. Suaminya tadi siapa namanya? Abu Salamah. Maka Rasulullah mengajarkan, Kanjeng Nabi yang ngajarno. Quli, katakan, kan perempuan, Allahumma gfirli walahu wa aqibni minhu uqbah hasanah. Maka beliau mengatakan, ketika diajari sama Kanjeng Nabi, Salamah itu berdoa seperti perintahnya Rasul, Allahumma gfirli walahu wa aqibni minhu uqbah hasanah. Ampuni saya dan suami saya yang meninggal, gantikan saya yang lebih baik. Maka dikabulkan oleh Allah. Maka dia mengatakan, Ummu Salamah mengatakan apa? Fa'aqabani Allahu man huwa khairun li minhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka saya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah itu dinikah oleh Rasul. Ya, dinikah oleh Kanjeng Nabi. Jadi gantinya itu terbaik, manusia terbaik. Abu Salamah sahabat yang baik. Tapi ketika meninggal disuruh doa sama Rasulullah, "Dungo kamu." Nurut, enggak begini. Loh, ya Rasulullah, itu suami saya baru meninggal loh, masa suruh ganti? Saya sudah enggak ingin nikah. Enggak. Doa kamu, minta ganti yang lebih baik. Dungo, nurut, barokah nurut. Dipateni ya Ustaz, dipateni ya Ustaz. Ya. Jadi ketika dia berdoa dikabulkan sama Allah, gantinya sama Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi itu tepat sekali.